Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan di surah An-Nasr. Ini kemarin kita sudah membaca, namun tidak ada salahnya kita merujuk kembali surah An-Nasr langsung ke ayat-ayatnya, nanti kita fahami, kita tafsirkan sesuai dengan apa yang ada di kitab ini. Kita akan baca terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Baik, kemarin kita sudah mengupas tajwidnya. Sekarang kita akan coba mengupas ayat per ayat di sini surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini surah An-Nasr, sebagaimana kemarin kita sudah ketahui bahwasanya surah An-Nasr adalah termasuk surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Ini surah menandakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Di sini disebutkan idza jaa nasrullah. Ini jaa bi makna ata. Artinya adalah datang. Idza jaa nasrullah. Nasrullah diambil atau nasr yang suruh, artinya menolong. Kalau nasrun artinya apa? Pertolongan. Idza jaa nasrullah, itu nasrullah bi makna jaa nasrullah, ata nasrullah. Apabila telah datang pertolongan dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fathu, al fathu di sini ay fataha Makkah. Fataha Makkah ay bi makna dakhala Makkah muntasiran. Maksudnya di sini apa? Al-fathu dukhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah muntasiran. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kemenangan masuk ke dalam kota Mekah muntasiran, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat penaklukan kota Mekah. Pada saat penaklukan kota Mekah. Maka oleh ikhwazani Allah wa yakum,
Di sini Rasulullah SAW telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Dan maksud di sini pertolongan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kaum Quraisy. Yang pada saat itu kita mengetahui orang-orang kafir Quraisy sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir ke dari kota Makkah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah diusir dari kota Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke mana? Kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Makkah ke kota Madinah itu selama 8 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah dan berdakwah di kota Makkah kurang lebih selama 13 tahun. Oleh karena itu ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah. Beliau berdakwah selama siang dan malam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi di sini banyak musuh-musuh, terutama di sini kemarin yang sudah diceritakan di surah Al-Lahab. Di sini Al-Lahab yaitu Abu Lahab termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Abu Lahab, bahkan istri dan anak-anaknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah selama 8 tahun, kembali lagi ke kota Mekah. Maka ya ikhwazani Allah wa yakum, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari tanah kelahirannya, yaitu di kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, kampung halaman yang sangat dicintainya, menuju kota Madinah. Maka setelah terusir lama dari kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali lagi ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Jadi selama diusir, kemudian beliau kembali ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari idza jaa nasrullahi wal fath, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaklukkan kota Mekah. Maka ini tidak hanya hasil usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun betul-betul pertolongan dari Allah dan betul-betul rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penaklukan inilah yang disebut dengan apa? Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah di sini maksudnya apa? Penaklukan kota Mekah. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, ini ra'aita maksudnya adalah ra'a, dan engkau melihat, engkau bisa melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa melihat. Melihat siapa? An-nas, yaitu apa? Banyak manusia, orang-orang kafir Quraisy yang tatkala membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna fi dinillah. Yadkhuluna fi dinillah ay bimakna mereka masuk di sini apa? Bersama-sama ke dalam agama Islam. Karena dinullah ay bimakna al-Islam. Fi dinillahi afwaja. Afwaja ay bimakna jama'atin. Maksudnya apa? Secara jamaah, secara berbondong-bondong di sini. Tadinya memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditolong oleh Allah, maka banyak orang-orang kafir Quraisy
berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Maka di sini disebutkan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab, pembesar-pembesar orang-orang Arab yang menanti kemenangan Nabi. Menanti kemenangan Nabi setelah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, kalaulah Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya atau orang-orang Quraisy, dia memang betul-betul seorang nabi. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, maka barulah kabilah orang-orang Arab ini percaya, dan para pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul seorang nabi. Tadinya nggak percaya, wah kalau Muhammad bisa menaklukkan orang-orang pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, berarti dia seorang nabi. Ternyata betul, ya. Ternyata betul. Rasulullah SAW bisa menaklukkan orang-orang kafir Quraisy, sehingga di sini jama'atin yadkhuluna fi dinillahi, jama'atin yadkhuluna fi dinillahi bi ma'na afwajan. Jadi mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Berbeda ketika Rasulullah SAW dakwah yang pertama kali, ketika beliau SAW menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada salah seorang sahabatnya yang pertama kali, yaitu istri beliau, ya, Khadijah radhiyallahu anha. Namun Khadijah radhiyallahu anha membetulkan, dan Khadijah radhiyallahu anha termasuk orang yang pertama kali meluk agama Islam. Kemudian ditularkan kepada atau disampaikan kepada para sahabatnya, itu satu-satu, itu masuk Islamnya itu satu-satu, Pak. Akan tetapi setelah beliau masuk ke kota Mekah, setelah diusir dari Mekah ke kota Madinah dan kembali ke kota Mekah, ternyata beliau ditolong oleh Allah, dan banyak orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah ditolong oleh Allah dan banyak orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di ayat yang ketiganya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih ay bi makna sabbaha. Sabbaha maksudnya apa? Qul subhanallah. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bertasbih. Katakanlah wahai Muhammad, subhanallah. Apa arti subhanallah, Pak? Maha suci Allah. Qul subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika. Qul alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Rabbmu, ya. Hamdi rabbika alhamdulillah wastaghfir bi ma'na as'alu rabbaka an yaghfira laka. Qul astaghfirullah. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Membaca subhanallah. Kemudian membaca apa lagi? Alhamdulillah. Kemudian disuruh apa? Beristighfar dengan kalimat apa? Astaghfirullah. Maka kalimat subhanallah adalah kalimatut tasbih, kalimatut thayyibah. Jadi ketika antum disuruh bertasbih, maka ucapkan apa? Subhanallah. Ketika diperintahkan apa di sini? Qul hamdalah. Kalimatul hamdalah adalah alhamdulillah. Qul istighfar. Apa di sini? Astaghfirullah. Jangan ketika antum disuruh istighfar kemudian antum mengucapkan apa? Istighfar, istighfar. Bukan seperti itu. Tapi apa? Astaghfirullah. Seperti halnya ketika disuruh mentalqin, ya. Mentalqin ketika seseorang ini akan meninggal dunia. Talqin dia dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bukan mentalqin akhirnya dibedakin, Pak. Tahu dibedakin, ditalqin. Nah, ini ditalqin artinya apa? Ditalekin. Akhirnya apa? Dibedakin semua. Bukan seperti itu. Ditalqin maksudnya
qul la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Subhanallah. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dalam mengatakan kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Innahu bi ma'na innallah, sesungguhnya Allah tawwaba yaqbalu taubatat taib. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Taba, yaitu orang-orang yang apa? Taraka dzamba wastaghfirullah, mereka meninggalkan dosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan, ketika kita menjalankan amalan saleh, maka kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, beliau tetap tidak akan dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seperti itu ikhwan. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, akan tetapi tetap semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar setelah melaksanakan amalan saleh, supaya apa? Tidak berbangga diri dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Ya, mentang-mentang wah saya kan sudah puasa dari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ini loh saya berbangga diri. Wah, saya berkurban dengan seekor unta. Ada nggak Pak di sini kurban seekor unta? Nanti Pak selamat insyaallah. Didatangkan dari Saudi 1 ekor unta, masya Allah. Belum ada sejarah Pak ya di Indonesia kurban unta. Pernah nggak? Belum. Ya, mudah-mudahan bisa membudayakan unta. Ya. Belum ada di sini. Siapa tahu insyaallah, mudah-mudahan. Tidak hanya sapi dan kambing saja, maka unta pun insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkurban dengan unta insyaallah. Maka tatkala kita sudah beribadah kepada Allah, hendaknya kita beristighfar ikhwan, apapun yang kita lakukan. Contohnya Rasulullah SAW ketika beliau selesai melaksanakan sholat, apa yang beliau ucapkan? Istighfar. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang diucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan ucapan alhamdulillah lah, tetapi apa? Istighfar dulu. Istighfar dulu. Ya. Kadang-kadang kebanyakan orang ketika membaca setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, seperti ini. Ada juga Pak ya. Nah, ini salah ya. Maka ketika selesai salam, ucapkan apa? Astaghfirullah seberapa kali? 3 kali. Baru nanti berzikir kepada Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Maka ikhwan, ketika kita melaksanakan amalan saleh, kemudian kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, ini amalan saleh. Lalu bagaimana tatkala kita melakukan kemaksiatan? Tentunya lebih wajib lagi kita beristighfar. Maka basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya istighfar tujuannya agar kita tidak silau dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Dan yang kedua, dengan kita beristighfar berarti kita menutupi kekurangan-kekurangan setelah kita melakukan amalan saleh. Adakah yang sempurna ketika kita menjalankan amalan ibadah? Contohnya ketika melaksanakan saum, puasa. Sudahkah kita merasa sempurna puasa kita? Ada nggak yang mengatakan, wah puasa saya sudah sempurna, sholat saya sudah sempurna, 1 rakaat sudah sempurna Pak, karena khusyuk.
Ketika rakaat yang kedua udah buyar tuh pikiran. Bagaimana dikatakan sempurna? Ya. Maka ditutup dengan istighfar supaya apa? Kekurangan-kekurangan ini bisa ditutup dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW di akhir hayatnya beliau pun berdoa ketika rukuk dan sujud dengan doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa apa? Rukuk dan sujud yang beliau sallallahu alaihi wasallam sering baca ketika mendekati ajal beliau. Oh Ustaz, berarti ketika saya membaca doa ini berarti ajal saya sebentar lagi. Enggak, bukan seperti itu. Ini dicontohkan ya. Maka untuk bisa mengamalkan dengan doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika rukuk maupun sujud. Ya, tentunya dengan doa-doa yang lainnya pun boleh. Subhanarabbiyal azim ketika rukuk, subhanarabbiyal a'la ketika sujud. Maka ikhwan, ketika kita melaksanakan amalan saleh diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, hikmah dari kita mengupas mengenai surah An-Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.